Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurul Hayat, eh, dari Prodi Administrasi Pendidikan 2019 dengan NIM 1900036. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi ujian lisan mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Cucu Surahman MAG MA. Nah, untuk tema jurnal yang kami dapatkan adalah mengenai Islam dan pendidikan. Nah, untuk judul yang kami angkat yaitu analisis minat belajar anak jalanan terhadap pendidikan masa pandemi COVID-19 dalam mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan Islam. Nah, adapun latar belakangnya yaitu pendidikan ini merupakan hal yang sangat penting dan wajib bagi semua orang, khususnya generasi muda, dalam rangka mencerdaskan dan mengembangkan potensi peserta didik, khususnya di Indonesia sendiri. Nah, hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024, bahwa pemerintah ini mewajibkan wajib belajar 12 tahun atau sampai dengan sekolah menengah atas atau SMA. Nah, namun pada implementasinya ini program pendidikan itu terkendala oleh beberapa faktor. Salah satunya yang saat ini terjadi yaitu faktor adanya pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan informasi dari laman Kemendikbud yang diunggah pada 2021, yang menyatakan bahwa dalam menyikapi kondisi pandemi saat ini, maka pembelajaran di tahun ajaran 2021 2022 bersifat dinamis, di mana mengacu pada kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, yang di mana masing-masing daerah ini memiliki keputusannya masing-masing yang berdasar pada keputusan bersama dari 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan di masa pandemi COVID-19. Nah, tidak hanya pemerintah yang mewajibkan pendidikan, tapi dari dalam Al-Quran dan juga hadis menyerukan mengenai pentingnya pendidikan. Nah, namun sayangnya tidak semua anak itu dapat menempuh pendidikan. Hal tersebut itu dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi, dan salah satunya itu faktor kemiskinan atau faktor ekonomi. Kemudian adapun penelitian terdahulu yang memiliki cangkupan yang sama dengan apa yang kita teliti. Yang pertama itu skripsi dari Saudara Sukron Ali Imron tahun 2018 dengan judul Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Islam pada Anak Jalanan dan Marginal di Komunitas Sahabat Anak Merdeka Surabaya. Nah, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode kualitatif. Persamaan dari skripsi ini adalah pada objek yang dituju, yakni anak jalanan, dan juga pembahasan yang terkaitnya itu mengenai nilai-nilai pendidikan Islam. Kemudian penelitian yang kedua yaitu berasal dari Kukuh Miroso pada tahun 2018 dengan judul Pemberdayaan Anak Jalanan sebagai Upaya Penyadaran Belajar Melalui Pendidikan Kesetaraan di Kota Samarinda. Nah, dalam penelitian ini dinyatakan bahwa salah satu yang utama menyebabkan keterbatasan akses pendidikan bagi anak jalanan adalah permasalahan pada keluarga dan juga ekonomi, yang dimana alasan ini menjadikan anak jalanan itu diantaranya merupakan korban broken home, penelantaran oleh orang tua, kemudian ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak. Kemudian mayoritas alasan mereka untuk turun ke jalan juga kebanyakan disebabkan oleh himpitan ekonomi, baik kepada keluarga ataupun anak jalanan itu sendiri. Nah, maka dari itu saya dan juga teman-teman saya selaku kelompok 1 melakukan penelitian dengan sasarannya itu anak-anak jalanan yang ada di sekitaran Kota Bandung. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih pendidikan yang mereka dapatkan, kemudian bagaimana mereka mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan Islam sehari-hari selama bekerja di jalanan.
Nah, kemudian dalam proses penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi atau phenomenological research. Nah, yang mana pada metode ini dimulai dengan memperhatikan dan juga menelaah fenomena yang menjadi bahan untuk penelitian, kemudian berlanjut pada pengambilan data atau penggalian data dengan cara melakukan wawancara dan juga observasi secara langsung. Nah, adapun hasil yang kami dapatkan adalah sebuah fakta bahwa 80% dari narasumber yang kita dapatkan berstatus sekolah gitu, yang mana rentan usia mereka itu berada di antara 14 sampai 17, yang mana usia ini antara SMP sampai SMA. Nah, tujuan mereka turun ke jalan adalah untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan mereka, khususnya untuk sekolah gitu. Nah, mengingat pembelajaran selama pandemi ini dilakukan secara daring dan membutuhkan media bantu seperti handphone, data, kuota, nah maka mereka turun ke jalan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam melakukan pembelajaran gitu. Karena selama pandemi ini mereka juga berkata bahwa minat belajar mereka sedikit berkurang, kemudian dikarenakan banyak materi yang kurang dipahami akibat dari keterbatasan ruang pembelajaran yang kebanyakan dipengaruhi oleh gangguan jaringan. Kemudian hal menarik lainnya adalah ditemukannya masih kentalnya penerapan nilai-nilai Islam mereka yang dipegang gitu, seperti menjaga ibadah meski sedang berada di luar, kemudian memegang teguh prinsip kebajikan atau kebaikan dalam setiap tindakan. Kemudian kesimpulan yang dapat kami ambil, yang pertama itu bahwa minat belajar dari anak jalanan yang kami temui cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dari mereka yang tetap melakukan aktivitas pembelajaran secara daring dari rumah secara online. Kemudian yang kedua, kondisi pendidikan anak jalanan pada saat pandemi Covid itu dikatakan baik, yang menunjukkan sebanyak 80% anak berstatus sekolah. Nah, adapun yang menjadi faktor mereka turun ke jalan itu adalah dari keluarga miskin dan juga korban perceraian orang tua. Kemudian apabila kita analisis dari hasil lapangan juga dengan teori pengelompokan anak jalanan, mereka ini tergolong pada anak yang rentan menjadi anak jalanan. Kemudian yang poin yang ketiga yaitu mengenai antusias anak-anak dalam mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan Islam. Nah, di mana hal ini menunjukkan bahwa mereka masih hasilnya itu sudah cukup baik gitu dalam mengaktualisasikan. Hal ini terlihat dari beberapa respon narasumber yang masih mementingkan nilai-nilai pendidikan agama Islam yang ada. Kemudian ada juga yang masih kurang mementingkan penerapan nilai-nilai. Hal ini juga disebabkan atau dipengaruhi oleh faktor umur dan juga didikan orang tua. Kemudian hal itu dapat mempengaruhi gitu nilai akhlak dan juga tingkah laku anak, khususnya pada saat bekerja di luar atau saat menjalankan pekerjaannya di jalanan. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk ujian kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.